pernah nyeludak gitu ya Mbak ya, kalau orang Jawa mengatakan ya. Iya. Mengencingi sesajennya demit. Sajen atau cok bakal dikencingi. Nah, setelah itu jenengan mengalami kejadian aneh. Apa? Kok tidak pakai pakaian? Orang gundul. Orang gundul-gundul, tapi ganteng-ganteng. Itu sosoknya itu seperti manusia biasa atau seperti anak-anak? Seperti anak-anak, tapi itu Mas, orangnya itu loh bersih-bersih, ganteng-ganteng, tapi ya gitu. Kalau apa datangnya itu suruh percaya bahwa memang gaib itu ada. Iya, pasti ada setan demit itu ada, orang gaib itu ada. Kesempatan hari ini saya berada di sebuah ladang yang dimana ladang ini di sekitaran bekas pabrik ya, dan saat ini kita masih bersama Pak Kandam. Beliau adalah seorang petani ya yang memiliki cerita hidup yang sangat luar biasa, tentunya sangat unik untuk kita gali ya. Dari awal beliau masa muda itu punya histori yang sangat luar biasa, dan tentunya sebagian kita privasi ya Mbak ya, tidak perlu kita sampaikan. Yang jelas beliau ingin menyampaikan ya pengalaman pernah masuk ke dunia gaib atau ke alam gaib. Itu berawal dari apa sih Mbak Kandam? Bisa diceritakan Mbak Kandam? Ya gini Mas, pertamanya ya waktu buat jembatan baru tampung sama Dorobet getasnya. Nah dikasih apa sesajen cok bakal biar selamat semua lah gitu. Terus saya tidak percaya ada genderuwo atau setan, kurang percaya saya. Waktu itu Polo Nawawi masang cok bakal langsung kita uyui ya Mas. Nah kita uyui itu dimarahin sama Pak Polo itu, le cok bakal panganane setan kok uyui ya. Nah kula mboten percaya. Lah ternyata mantun kula uyui niku waktu duduk bendasi jembatan Dorobet niku jam kalih sonten mantun lohor Mas ya. Nah terus kula waktu mantun nguyui maghrib niku langsung sakit. Lah sakite niku kula digewebuki tiyang maksude setan muda-muda ganteng-ganteng niku. Lah kula niku nek mboten purun dijak mlaku-mlaku teng Dam Newon kalih Pengilon Dinoyo. Nah kula niku digewebuki kalih waktu mantun nguyui niku kalih alang-alang ngoten lho Mas. Jadi uyui teman-teman, bahasa uyui itu bahasa Indonesianya kencingi. Ya, kencingi. Ya. Jadi Mbak Kandam ini pernah nyeludak gitu ya Mbak ya, kalau orang Jawa mengatakan ya. Ya. Mengencingi sesajennya demit. Sajen atau cok bakal dikencingi. Nah, setelah itu jenengan mengalami kejadian aneh, tidak sadar gitu ya. Iya. Selama tidak sadar itu jenengan ingat berapa hari kah? Berapa minggu atau berapa bulan gitu Mbak Kandam? 3 bulan sakitnya itu. Sakit 3 bulan. Lah waktu saya sakit Mas, lah dikasih makanan sama warga situ ya Mas. Tiap hari, tiap sore dikasih Mas. Ada yang nasi, ada yang jajan, ada yang macam-macam. Tapi kalau tidak saya makan, dihabiskan sama orang gundul-gundul itu. Di alam gaibnya itu. Iya. Perasaan jenengan selalu dikasih makan. Dikasih warga situ semua. Itu berupa nasi atau apa gitu? Atau jajan. Kalau saya kita apa tidak mau makan, ya apa kalau orang melihat itu Mas, yang orang waras itu ya masih ada. Tapi kalau yang saya yang lihat sudah dimakan, nggak ada. Waktu itu Mas saya sakit, itu rumah saya nggak ada apa pintunya keluar masuk ke belakang, nggak ada, habis semua. Buat apa lari-lari orang apa kok tidak pakai pakaian? Orang gundul. Orang gundul-gundul tapi ganteng-ganteng. Itu sosoknya itu seperti manusia biasa atau seperti anak-anak? Seperti anak-anak, tapi itu Mas, orangnya itu loh bersih-bersih, ganteng-ganteng, tapi ya gitu. Kalau apa datangnya itu srengenge itu ya kalau sudah muncul keluar semua dari rumah saya. Kalau apa kalau sudah tenggelam lah itu baru datang, semua datang. Jadi banyak, tapi saya enggak pernah apa dijak rumah yang ke rumahnya gitu loh, enggak pernah. Jadi jenengan berdiam diri di rumah jenengan sendiri itu ya. Iya. Terus sosok kerdil itu yang jumlahnya banyak itu ketika sore hari itu selalu datang ke rumah. Iya, datang. Sampai semalaman.
sampai semalam. Baru ketika matahari pagi atau fajar itu mereka pergi. Pernah selama jenengan di rumah itu komunikasi atau berbicara dengan makhluk-makhluk tersebut? Enggak Hanya mau diem, bicara. hanya diem saja. Enggak mau bicara. Gini Mas, kalau sudah muncul ya matahari itu sudah muncul, itu langsung keluar ke ring itu, ke ebre itu Mas. Yang ada sajen yang jenengan kencingi itu? Enggak, bukan. Sebelahnya. Kalau yang sajen itu tepat di mananya itu? Di punden? Di jembatan. Di jembatannya? Iya. Tapi dekat jembatan itu ada ringin gitu ya? Ada wit keduyo. Terus ada lagi tempat misi di area sekitar jembatan itu Pak? Kira-kira seperti sumber mata air atau apa gitu? Enggak ada. Barangkali sendang-sendang atau telaga gitu enggak ada ya? Enggak ada. Berarti yang paling mistis itu yang jenengan anggap rumahnya Demit itu di mananya? Ya di sebelahnya apa itu? Pohon ringin. Itu bukan ringin. Oh, ringin ya? Ringin itu. Sampai sekarang masih ada ya ringinnya? Masih Mas. Masih. Lah berapa ya? 7 mungkin ya. 7 apa 4? 5 ya? 5. 5. Masih ada. Kalau sudah pagi pulang itu ya gini Mas, orangnya itu, tapi gondol-gondol bersih. Tapi kerdil ya Pak? Kerdil, enggak ganteng-gantengnya. Berarti cowok semua ya, nggak ada perempuan ya? Nggak ada, cowok semua. Selain itu, ini kan selama berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan jenengan hilang lah, anggaplah hilang ingatan atau hilang kesadaran kan gitu ya? Itu jenengan memang benar-benar di alam nyata itu 3 bulan? 3 bulan. Kalau di alam gaibnya sana jenengan merasakan berapa bulan? Ya perasaan ya enggak lama Mas. Tapi saya waktu sakit itu kalau yang di rumah itu sama anak-anak 3 bulan nggak bisa keluar Mas. Nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa jalan, lumpuh lah. Ini kanan kiri diajar sama alang-alang itu. Kalau saya tidak mau diajak ke Damnewon sama Pengilon Dinoyo, kalau enggak mau itu saya diajar sama alang-alang, enggak Arab. Berarti alang-alang. Di perasaan jenengan itu setiap hari ya? Tiap malam. Itu diajak digandeng atau? Ya digandeng, dijak jalan-jalan. Kiri kanan ya ke sana, terus dari sana suruh ke sini sampai pagi. Tiap malam nggak pernah tidur. Intinya itu jenengan dihukum. Ya. Kalau betul, orang sekolah itu disetrap suruh mengelilingi lapangan gitu ya? Karena dari kesalahan tadi. Iya, kesalahan. Pernah nggak diungkapkan dari makhluk gaib tadi? Pernah? Kowe iki lorong ini mergo kesalahanmu ini. Pernah nggak ada ucapan seperti itu dari? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ditunjukkan kesalahannya di mana gitu ya? Enggak. Tapi gini Mas, kalau saya tidak mau dijak jalan-jalan, diajar gitu dok. Digebuki gitu? Iya digebuki. Tapi yang kaki yang diajar itu. Pakai alang-alang, ilalang, rumput ilalang. Itu satu gebok atau satu helai atau gimana? Ya pokoknya semua itu membawa Mas. Berupa pecut gitu? Indah ya, semua itu membawa satu gegem, satu ikat. Nggak jalan disebut, disebut. Kaki yang diajar itu. Sampai segitunya Pak ya? Iya. Jadi makanan yang seharusnya disajikan bangsa jin, itu belum sempat dimakan sudah jenengan kencingi. Iya. Kita kencingi. Itu gimana tuh Pak ceritanya, kok bisa sampai punya inisiatif ini tak kencingi? Karena jenengan sebelumnya pernah tidak percaya gaib kah? Tidak percaya dengan setan? Enggak percaya. Memang nggak percaya? Nggak percaya. Gini Mas, waktu itu ya, wong bapak ibu saya yang kufat ya gitu loh. Terus mari ngono kok kon percaya niki panganane setan maksudnya ngono. Lah aku gak percaya seniru ibuku Mas. Camanya ternyata jane ono Mas, setan demit enek ngono. Ada. Nggih. Nek mboten kenyataan kados kula ngoten, nek mboten percaya nek enten. Cuma nggih ngoten, sak kecap mboten purun muni. Wis pokoke mboten enten muni mek ngeten jak. Jadi yang jenengan lihat di alam gaib sana itu semua makhluk yang dianggap yang jenengan anggap setan atau demit tadi, itu tidak pernah mengucapkan satu ucapan kalimat sama sekali. Hanya dengan bahasa isyarat gitu ya. Kamu ke sana gitu dengan tunjuk. Ya. Nggak pernah bicara. Pernah mengalami suatu insiden di alam bawah sadar tadi yang lebih mengerikan daripada disakit pakai alang-alang? Itu pernah nggak jenengan? Pernah. Hukuman apa Pak? Ya kelihatannya seperti kayu gelagah itu Mas. Comanya ujungnya gelagah yang itu Mas. Ya. Rumput banyak putih rumput gelagah. Tapi yang di bawah yang pasti itu alang-alang. Laren sik, pause.
Oke, jadi berawal dari ngencingi cok bakal atau sesajen, jenengan masuk alam gaib. Itu waktu pembangunan jembatan ya, Mbak ya? Ya, Pak. Pembangunan jembatan, penggalian batu pertama atau pondasi. Fondasi. Setelah itu ada dukun atau spiritual atau wong pinter lah kalau orang Jawa mengatakan. Itu menaruh sesajen di situ sambil ritual apa-apa gitu. Dukunnya baru pergi meninggalkan lokasi, langsung jenengan datang untuk mengencingi sajen tersebut. Ya. Kan gitu. Kita Ya. kembali ke pengalaman mistis ketika masuk di alam gaib itu. Ada kejadian apa lagi di alam gaib yang jenengan alami yang seingat jenengan, Makandam? Nggih, ngeten Mas. Waktu kula mantun nguyu Bahasa Indonesia mohon, Mbak. bahasa Indonesia. Iya. Waktu ngencingi cok bakal itu, Mas. Lah kula jam 2 siang terus langsung jam setengah 6 maghrib ya, jam 6 lah gitu, langsung sakit. Gara-gara guyui apa ngencingi cok bakal itu, Mas. Terus mantun ngoten setelah ngencingi cok bakal itu, Mas, saya tiap sore tiap malam diajak jalan-jalan. Kalau ndak mau jalan-jalan sama orang gundul-gundul itu, dihajar sama alang-alang gitu kaki saya. Sampai saya tidak bisa jalan. Pernah melihat suatu bangunan yang megah atau visualnya di ingatan jenengan itu berupa fisiknya itu apa di alam gaib itu? Pernah lihat apa? Waktu sakit itu, Mas, ada gua. Goa. Ada gua Iya. itu kira-kira ya kemungkinan dari pikiran saya itu sampai daerah Mojosari gitu, tapi nggak ada orangnya sama sekali. Yang jalan cuma saya sama orang apa gundul-gundul itu. Ya, itu goanya itu seingat jenengan lokasinya di mana? Di sebelahnya masjid. Bukan di Dingin itu. bukan di sebelahnya jembatan tadi, bukan? Enggak, jauh dari jembatannya. Jauh. Kemungkinan dari jembatannya 150-an meter. Jenengan melihat gua yang jenengan pernah masuk gua itu? Masuk, Mas. Sampai ke Ya kira-kira sampai daerah Mojosari terus langsung sana kembali lagi ke Doropit lagi gitu. Jadi coba disebutkan alamat jenengan ini desa mana, kecamatan apa gitu? Saya ini dari Plososari kawin langsung ke daerah Doropit Semengko Jatirejo gitu, Mas. Antara Jatirejo Mojokerto dengan Mojosari itu kan jarak tempuhnya lebih dari 5 kilo ya, Pak? Lebih, Mas. Lebih ya? Lebih dari 5 kilo. Bisa 10 sampai 15 kilo ya bahkan ya Bisa. mungkin ya. Sekitar segitu. Jadi pernah menyusuri lorong gua itu yang gua di alam gaib tentunya ya. Iya. Itu jalan kaki jenengan. Jalan kaki. Di dalam gua itu kan gelap, Pak. Jenengan pakai penerangan apa kira-kira? Enggak gelap, Mas. Padang sama sekali, kelihatannya seperti siang ini. Di dalam gua Di itu. Ya? dalam, Tapi seperti ada lampunya, seperti ada matahari di dalam gua itu. Iya, kelihatannya gitu. Tapi di dalam gua itu rawesi padang semua. Bersih. Resik ya. Resik tanahnya itu apa? Tanah pasir. Enggak ada sampah sama sekali. Enggak ada, rawesi gitu. Terus jenengan menyusuri gua itu sampai tembus sekitaran Mojosari gitu ya. Iya. Ingat jenengan ya. Iya. Sampai sana terus? Langsung dijak balik lagi. Oh, ada yang mendampingi? Ada. Oh, selalu kemana-mana ada yang mendampingi. Memang Ada. dikawal gitu ya? Iya, dikawal. Berarti Kalau dari arah Mojosari sudah nyampe ya. Tapi di sana ya nggak ada perbatasannya, nggak ada. Langsung dijak kembali lagi. mentok sampai di ujung dari gua itu, Iya. terus diajak kembali lagi. Ya, dijak kembali lagi. Tapi juga merasakan lelah di dalam perjalanan itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah lelah. Tapi lelahnya gitu, Mas. Kalau diajak ke dam itu ada lelahnya, capek. Dam itu Bendungan. bendungan sungai. Iya, yang di Jalinan Newon itu loh. Untuk apa di situ diajak ke situ? Ya, dijak jalan-jalan melihat gitu, Dok, Mas. Melihat dam itu. Nah, Berapa orang, Pak Kandam, jenengan yang mengawal jenengan, yang selalu ngawal jenengan itu kalau bisa dihitung berapa orang kira-kira jumlahnya? Ya banyak, Mas. Ya kalau 10 ya nggak ada, tapi orangnya itu wacak-racak bagus-bagus, ganteng-ganteng. Tapi ya enggak pakai apa celana, enggak pakai swal pendek. Telanjang. Tapi enggak kelihatan. Manuknya enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Kadang-kadang resik, Mas. Resik. Jadi semua makhluk kerdil itu memang telanjang bulat ya. Telanjang. Tapi anehnya tidak kelihatan, anunya itu ya. Bagus, resik. Dan anehnya lagi tidak ada perempuan. Enggak ada. Semuanya laki-laki. Laki-laki, enggak ada perempuan.
Nggak ada Mas. Ya, terus selama 3 bulan ini kan jenengan di alam nyatanya kan memang benar-benar sakit lumpuh ya Pak. Iya. Bahkan kesaksian dari keluarga jenengan itu tidak pernah keluar kemana-mana, Nggak pernah, nggak bisa kok. nggak gerak pun nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di alam gaib melanglang buana sampai kemana-mana ya, jalan sampai kemana-mana gitu ya. Dan selalu diajak keliling, di kapok tiap nih, malam. tiap malam ya. Tiap malam. Tiap malam. Pakai baju, pakai sual pendek saya nggak bisa kok Mas. Tapi tanpa apa itu loh Mas. Nggak bisa masukkan itu, sudah nggak bisa. Gerak lah intinya. Ya, gerak. Nggak bisa. Untuk memakai pakaian sendiri pun nggak mampu. Nggak mampu. Tapi bisa. Jalan di dunia gaibnya masih bisa. Sehat. Masih sehat. Ya, lah itu kok jenengan bisa sembuh itu gimana ceritanya Pak? Nah, di sini tuh tetangga saya ada orang pinter namanya Pak Suradi. Gitu. Saya ini tiap hari Mas, keluarga saya itu mencarikan tombol saya itu, saking gelodoke ponakamu iku lemu kandham nguyu cok bakal ya uangel iki sing iso nambani ya gak adoh, ndak jauh dari rumah kamu, tapi orangnya bukan dukun tapi bisa. Di mana Pak Suradi Bulet, bapaknya waris itu. Sekarang masih ada beliaunya? Meninggal Mas. Meninggal. Itu seorang spiritual atau yai atau ustadz itu? Orang biasa. Orang biasa. Orang biasa. Tapi orangnya apa? Itu loh, betah luweh Mas. Ahli tirakat ya? Ahli tirakat. Namanya Pak Suradi itu. Terus diobatinya itu dengan cara apa, ritual? Dikasih air minum ngombe uyah sama lengo kelte. Air garam. Air garam sama lengo kelte. Terus 2 kali langsung bisa keluar dari rumah. Langsung bisa keluar. Jadi dikasih minum air garam sama lengo minyak goreng. Minyak goreng. Tentunya dikasih coba montor ya Pak? Ya, gitu maksudnya. Asma'i gitu ya. Terus 2 kali terapi minum ramuan yang diberikan siapa tadi Pak siapa? Pak Suradi. Almarhum ya. Itu jenengan sadar. Sadar Mas. Sadar gini maksudnya. Saya dikasih ngombe itu terus sudah bisa keluar, sudah bisa melihat teman-teman, bisa melihat orang jalan di rumah, di depan rumah saya loh Mas. Sudah bisa. Terus gini Mas, terus waktu sakit itu saya punya pikiran gini, aku waktu loro ono guwa nuk getas etane kali koyok ngono jembare, terus ono nggone demit tak ngono kae ono temen tagak nggone, nek nggone tempatnya itu masih ada, tapi guanya ndak ada, tertutup Mas. Tertutup. Lokasinya masih jenengan ingat ya di letak-letaknya gitu? Masih. Ketika jenengan cek setelah sadar itu hanya kelihatan mungkin tebingnya atau apa gitu? Tebing. Nggak ada bekas kerowokan? Nggak ada sama sekali. Pernah nggak ada rasa penasaran ingin tak gali nih rek ono gua gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Nggak berani ya? Trauma ya dari kejadian itu ya? Waktu sakitnya itu sudah trauma. Jadi setelah sadar, setelah sembuh itu yang awalnya tidak bisa bergerak, pakai baju sendiri jika tidak mampu, itu tiba-tiba jenengan berdiri dan bisa bergerak total gitu ya? Waktu dikasih apa? Minum itu bisa. Langsung jalan gitu ya? Ya 2 kali minuman terus itu bisa keluar dari rumah. Terus saya ingat, aku waktu loro nuk guwone meneh-meneh tak geloke ngono. Nah ternyata sudah sembuh, kita lihat nggak ada, tertutup. Dan setelah kejadian yang jenengan alami itu pernah gak pengen nyeludak lagi, coba nenek mana tak uyuane gitu, pernah gak? Nggak ada. Sudah trauma? Ya sudah nggak. Dan dari situ jenengan baru percaya bahwa setan itu ada, gaib itu ada? Ya itu saya percaya. Yang awalnya memang jenengan tidak mempercayai tentang gaib, tentang setan. Dari kejadian ini akhirnya jenengan harus disuruh percaya bahwa memang gaib itu ada. Iya. Pasti ada, setan demit itu ada, orang gaib itu ada. Mungkin tapi saya tidak percaya. Mungkin gini Pak Kandam, seorang yang pernah memasuki alam gaib ya, biasanya ya tidak semua orang sih memiliki suatu kelebihan. Yang sering saya temui kan ada orang pernah hilang di alam gaib itu ketika bisa pulang tiba-tiba bisa menjadi dukun, bisa sembuh rusuh dan lain sebagainya. Apakah jenengan juga memiliki suatu kelebihan seperti itu? Enggak punya, karena memang masuknya jenengan mendapat hukuman ya kan, bukan karena ritual laku kan gitu ya.
Oh, diajak ke rumahnya nggak pernah kok Mas saya. Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya orang gundul-gundul setan itu nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Malah mereka yang datang ke rumah jenengan. Iya, ke rumah saya. Terus kalau apa sudah pagi ya itu ya pulang semua Mas. Pulang yang ditempati itu nggak Nah. pernah ngajak saya, ayo ke rumahku. Nggak. Setelah sadar ini, pernah nggak mereka datang lewat mimpi atau apa gitu? Nggak pernah Mas. Sama sekali ya? Nggak pernah. Oh, berarti sudah selesai masa hukuman jenengan. Iya, nggak pernah. Di mimpi apa gitu nggak pernah? Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah. Oh. Tapi masih penasaran. Nah, di situ itu ada Pak Nawawi Iya. loh. Pak Nawawi itu orang situ. Masang itu loh, Mas. Tempatnya tawon-tawon gitu lah. Gelodokan. Gelodokan kita lihat. Nah. Itu ya saya masih pamit kok. Oh. Mbah Hamid Mbah Budune ngelok Mbah Wi masang glodokane tawon. Kok nek mari ngelok glodokane tawon aku tak ngelok sing guwa aku biyen Pak Bicik loro iku. Nah, ngoten nek itu nyata Mas, kula tingali nggih buntu. Buntu. Jadi bisa dibilang jenengan sampai saat ini pun ya sudah percaya sama gaib, sama demit, dan sedikit ada punya rasa takut ya Pak? Iya takut. Takut Mas. Takut kejadian terulang lagi ya? Nggak berani lagi. Mungkin yang terakhir ini Pak Kandam, mungkin pesan-pesan dari jenengan supaya apa sih, jangan apa gitu dari kejadian yang pernah jenengan alami, bisa nggak menyampaikan pesan-pesan di sini untuk netizen semuanya yang mungkin ada netizen yang juga tidak mempercayai gaib lah. Gimana pesan-pesan dari jenengan Pak Kandam? Ini Mas, kalau itu waktu saya sudah sembuh ini, ndak berani lagi ngerusui tempatnya makannya setan-setan itu. Ndak kita ulangi lagi Mas gitu. Gitu ya? Iya. Wis pokoknya kapok lah. Kapok. Ndak berani lah. Dan yakin ya Pak ya, percaya ya bahwa gaib itu ada ya? Iya. Pokoknya yakin ndak berani. Berarti juga ada rasa trauma berat. Iya. Ya. Kalau misalnya sekarang lewat atau kebetulan tahu ada tempat yang wingit, itu jenengan apa ya? Pamit, agak punya rasa merinding juga ya. Pamit. Oke, Pak Kandam, terima kasih ya jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, yang dimana pengalaman itu juga tidak menyenangkan tentunya nih Pak Kandam, dan jangan sampai pengalaman seperti itu atau kejadian seperti itu terulang kembali. Mungkin panjenengan sehat selalu Pak Kandam, diberi panjang umur ya, umur yang panjang dan berkah, juga sehat dan diselamatkan dari ya bala musibah lah, dan selalu jaga keselamatan baik itu siang atau malam hari. Tunggu tinunggu ya Pak Kandam. Matur suwun. Pedale untuk pemirsa semuanya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.